Teori Continental Drift. Teori Continental Drift dikenal juga dengan teori pengapungan benua. Teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan dan ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Lothar Wegener. Teori ini disampaikan pada tahun 1912, namun baru bisa diterima pada tahun 1950-an. Teori ini merupakan cikal bakal dari ilmu geologi modern yang menjelaskan kompleksitas pergerakan permukaan bumi. Teori ini dibuat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan metode ilmiah dan sosiologi ilmu. Wegener menyampaikan bahwa semua daratan awalnya merupakan satu kesatuan, namun terus bergerak hingga terbagi menjadi beberapa bagian. Kemudian, satu daratan utuh ini dinamakan Pangea yang berarti semua daratan. Teori ini sempat mengalami kemunduran karena tidak bisa dibuktikan. Awalnya, Wegener menyampaikan hal yang mempengaruhi pergerakan daratan tersebut adalah pergerakan sentrifugal ditambah gaya tarik-menarik antara matahari dan bulan. Namun, teori dan mekanisme tersebut ditolak terutama oleh American Association of Petroleum Geologists. Barulah pada tahun 1950-an, teori ini dapat diterima dengan perkembangan beberapa ilmu bumi. Salah satu perkembangan ilmu yang mendukung teori Wegener adalah penemuan penyebaran dasar samudra dan zona wadati Benioff. Kedua teori tersebut menuntun bahwa teori continental drift dan teori tektonik lempeng benar adanya, bahwa pada permukaan bumi terjadi pergerakan lempeng benua. Sejak saat itulah Alfred Wegener dikenal sebagai bapak penemu sebagai salah satu revolusi keilmuan abad ke-20. Cincin api atau Ring of Fire adalah rangkaian gunung berapi dan lokasi aktivitas seismik atau gempa bumi di sekitar tepi Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari semua gempa bumi terjadi di sepanjang cincin api, dan 75% dari seluruh gunung berapi aktif di bumi berada di cincin tersebut. Cincin api bukanlah sebuah cincin yang berbentuk lingkaran. Bentuknya lebih mirip tapal kuda sepanjang 40.000 km atau 25.000 mil. Cincin api merupakan hasil dari lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah lempeng besar kerak bumi yang menyatu seperti potongan puzzle. Lempeng-lempeng tersebut tidak tetap, tetapi terus-menerus bergerak di atas lapisan batuan padat dan cair yang disebut mantel. Terkadang, lempengan-lempengan ini bertabrakan, bergerak menjauh, atau bergeser satu sama lain. Sebagian besar aktivitas tektonik di cincin api terjadi di zona yang aktif secara geologis. Batas lempeng konvergen dibentuk oleh lempeng tektonik yang saling bertabrakan. Batas konvergen seringkali merupakan zona subduksi, tempat lempeng yang lebih berat tergelincir ke bawah lempeng yang lebih ringan, sehingga menciptakan parit yang dalam. Batas divergen dibentuk oleh lempeng tektonik yang saling menarik satu sama lain. Batas divergen merupakan tempat penyebaran dasar laut dan lembah keretakan. Penyebaran dasar laut adalah proses menggenangnya magma di celah tersebut ketika kerak bumi yang lama menarik dirinya ke arah yang berlawanan. Air laut yang dingin mendinginkan magma, menciptakan kerak baru. Pergerakan ke atas dan akhirnya
Pendinginan magma ini telah menciptakan pegunungan tinggi di dasar laut selama jutaan tahun. East Pacific Rise adalah lokasi penyebaran dasar laut utama di cincin api. Batas transformasi terbentuk ketika lempeng tektonik meluncur secara horizontal melewati satu sama lain. Beberapa bagian pelat ini tersangkut di tempat yang disentuhnya. Tekanan meningkat di area tersebut karena lempeng lainnya terus bergerak. Tekanan ini menyebabkan batuan pecah atau tergelincir, tiba-tiba mendorong lempeng ke depan dan menyebabkan gempa bumi. Area kerusakan atau selip ini disebut sesar. Mayoritas patahan bumi dapat ditemukan di sepanjang batas transformasi di cincin api. Sesar San Andreas yang membentang di sepanjang pantai barat tengah Amerika Utara merupakan salah satu sesar paling aktif di cincin api. Cincin api juga merupakan rumah bagi titik-titik panas, yaitu area jauh di dalam mantel bumi yang menjadi tempat naiknya panas. Panas ini memfasilitasi pencairan batuan di bagian atas mantel yang rapuh. Batuan yang meleleh, yang dikenal sebagai magma, seringkali menembus retakan di kerak bumi dan membentuk gunung berapi. Sebagian besar gunung berapi aktif di cincin api ditemukan di tepi barat, dari semenanjung Kamchatka di Rusia, melalui kepulauan Jepang dan Asia Tenggara, hingga Selandia Baru. Gunung Ruapehu di Selandia Baru adalah salah satu gunung berapi aktif di cincin api, dengan letusan kecil tahunan, dan letusan besar terjadi setiap 50 tahun sekali. Tingginya 2.797 meter atau setara dengan 9.177 kaki. Krakatau adalah sebuah pulau gunung berapi di Indonesia. Di bawah Krakatau, lempeng Australia yang lebih padat tersubduksi ke bawah lempeng Eurasia. Letusan terkenal pada tahun 1883 menghancurkan seluruh pulau, mengirimkan gas vulkanik, abu vulkanik, dan bebatuan setinggi 80 km atau 50 mil ke udara. Gunung Fuji, gunung tertinggi dan paling terkenal di Jepang, adalah gunung berapi aktif di cincin api. Gunung Fuji terakhir kali meletus pada tahun 1707, namun aktivitas gempa bumi baru-baru ini di Jepang bagian timur mungkin telah menempatkan gunung berapi tersebut dalam kondisi kritis. Sebagian besar gempa bumi di dunia, bahkan sebagian besar gempa bumi terkuat dan sekitar 75% gunung berapi di dunia terjadi di dalam cincin api. Adapun peristiwa vulkanik besar yang telah terjadi di dalam lingkup cincin api sejak tahun 1800 adalah letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Gunung Krakatau pada tahun 1883, Gunung Novarupta pada tahun 1912, Gunung St. Helens pada tahun 1980, Gunung Ruiz pada tahun 1985, dan Gunung Pinatubo pada tahun 1991. Ring of Fire juga telah menjadi tempat terjadinya beberapa gempa bumi terbesar dalam sejarah yang tercatat, seperti gempa Chili pada tahun 1960, gempa Alaska pada tahun 1964, gempa Chili pada tahun 2010,
gempa Jepang pada tahun 2011, serta gempa yang memicu tsunami Samudera Hindia pada tahun 2004. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Jalur pertemuan lempeng berada di laut sehingga jika terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal akan berpotensi menyebabkan tsunami, sehingga Indonesia tidak hanya rawan gempa tetapi juga rawan tsunami.